ada Caimin, ya udah ada kesempatan roasting, dipotong di TikTok viral. Anggapan semua orang memang dekat seperti itu. Ya, kayaknya udah mulai lupa lagi Caimin ini. Bahaya kalau turun ke politik juga sebagai komika, karena komika kan biasanya yang mengkritik politikus. Kalau kita udah masuk dalam lingkaran politik itu, kadang kita tidak begitu bebas untuk mengkritik siapa saja gitu. Stand up itu kan berangkat dari keresahan. Kita harus berdamai dengan keresahan itu. Contoh, pilih lolos Suci 11 atau jadi staf susnya Caimin? berat nih pilihannya. Pilih Prabowo Subianto atau Hasyim? Hasyim lah, Hasyim saya lah. Hasyim adenya ya? Oh, Hasyim adeknya kan, Hasyim Azhari. Halo teman Deep Talk semuanya, kembali lagi di Deep Talk Podcast. Yang mana kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Ini adalah orang terdekatnya Caimin. Ini adalah ring satunya Caimin. Jadi kita akan coba mengulik bagaimana beliau berpolitik, atau itu terlalu berat, tapi kita lihat saja nanti bagaimana diskusinya. Tapi sosok ini saya kira cukup menarik untuk kita kenali lebih dalam, karena saya ada satu highlight banget ya sebelum nanti kita bahas bersama orang, ya ialah pemilihan niche yang beliau lakukan itu cukup unik lah. Sudah bersama kami Cak Bobby Al-Mahbub. Siap, terima kasih Deep Talk sudah mengundang saya. Kalau misalkan dirasa saya adalah orang yang lihai dalam politik, tentunya tidak sebetulnya. Siap. Dan dekat sama Caimin tidak juga. Andaikan saya dekat sama beliau, sekarang saya sudah menjadi staf susnya. Siap. Enggak juga. Jadi perkara memang waktu itu diundang di acaranya PBPMI Harlah ya. Ya, siap. Waktu itu Harlah, dan kebetulan saya juga anggota PMI. Ada Caimin, ya udah ada kesempatan roasting, dipotong di TikTok viral. Anggapan semua orang memang dekat seperti itu. Ya, kayaknya udah mulai lupa lagi Caimin ini. Kalau udah mulai turun lupa lagi. Maksudnya kalau udah mulai naik kan naik lagi, dia lupa lagi. Waktu itu kan udah turun gara-gara kalah. Jadi inget ke saya gitu. Ya. Sekarang udah lupa. Jadi udah nggak berkontak lagi sama Caimin? Sudah lama enggak. Ya, siapa tahu nanti ada korporat-korporatan, siap Caimin saya. Buktinya juga kemarin juga ada apa sih namanya di PKB kan ada wakil ketua harian gitu ya. Itu. Mana bukan saya pengurusnya gitu. Kemarin kita baru podcast juga sama salah satu wakil ketua harian. Oh, siapa? Nadia. Oh, tuh Nadia. Nadia. Ya, bukan dengki sih sebetulnya. Enggak dengki, pengen aja saya gitu enggak. Ya, oke, berarti rada bahaya kalau turun ke politik juga sebagai komika, karena komika kan biasanya yang mengkritik politikus. Kalau kita udah masuk dalam lingkaran politik itu, kadang kita tidak begitu bebas untuk mengkritik siapa saja gitu. Jadi ya dikata pengen untuk menjadi bagian dari orangnya Caimin belakangnya, nggak pengen amat gitu. Kalau dipanggil ya ayo gitu, kalau dipanggil ya udah gitu, biasa aja saya sebetulnya. Tapi punya figur, Cak? Siapa? Dalam politik? Saya? Enggak sih, saya sebetulnya kalau politik juga nggak begitu nggak begitu mendalami juga. Bahkan pilkada sekarang saya juga nggak begitu mengawasi, nggak begitu meneliti gitu. Biasa aja saya. Cuma yang saya tahu sih KPU itu biasanya sering ngadain lomba stand up untuk dikritik calon-calonnya. Kecuali dan lomba stand up-nya itu berdasarkan regional, misalkan KPU Depok, dia ngadain lomba stand up untuk mengkritik Depoknya atau pemerintahannya. Yang ikut cuma orang-orang yang berKTP Depok, sedangkan saya orang Madura. Di Madura KPU-nya nggak ada yang mengadakan lomba stand up. Siap. Tidak ada, karena di Madura tidak ada stand up, masih belum begitu terkenal segini, belum begitu booming di Jakarta. Gitu. Berarti ini kritik terbuka untuk KPU Madura? Iya, KPU Madura, KPU Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan, Sampang, tolong adakan lomba biar saya ikut semua. Tadi ada 4 daerah yang disebut, saya lihat videonya sampean tuh. Iya. Kenapa kemudian kalau orang Sampang mau bercerita tuh terus di skip gitu kan? Itu kenapa? Oh iya, sebetulnya itu cuma komedi ya, teman-teman Sampang banyak juga yang nggak terima gitu, menjelekkan salah satu ini itu cuma komedi gitu. Ya, karena memang
Ada karena ada lagunya aja. Oke. Ada lagu Sampang Banjir Boleh, artinya Sampang banjir lagi. Oke, Jadi itulah yang kemudian kita jadikan highlight bahwa Sampang ini berbeda dengan yang lain gitu. Kalau yang lain kan ada kelebihannya. Sampang ada lagunya gitu. Bukan berarti yang lain bagus, Sampang kurang. Sampang kurang enggak. Itu cuma komedi aja, konten. Karena memang terkadang komedi butuh korban gitu. Iya. Ada juga yang menghujat itu sampai ngetek Polres Sampang gitu. Oh gitu ya? Iya ada melaporkan ini nggak terima, bahkan ada yang DM, orang mana kamu, jangan lewat Sampang nanti kamu saya bacok tengah jalan. Astagfirullahaladzim. Aduh, agak berat ya? Iya. Teman saya sempat takut disomasi katanya. Udahlah biarin, insya Allah aman gitu. Kita orang Madura saling memaafkan, tuh itu juga cuma komedi kok gitu. Gak usah baper ya kan. Ya, berarti emang bisa dikatakan ya kemaduraan sampean ini cukup cukup ya, valid gitu ya. Iya. Mencintai itu dengan Madura aja. Iya. Saya sih pengennya kalau stand up juga membawa budaya-budaya Madura, terus kemudian memuji tentang Madura. Siap. Tapi memang Madura itu di mata orang terkenal sama negatifnya gitu. Sehingga kadang gatal kita kalau nggak membawakan itu. Ketika membawakan itu ada orang Madura yang tersinggung juga gitu. Makanya saya tetap berusaha agar yang dibawa nih Madura bagian baiknya gitu. Siap. Memang susah tapi. Berarti itu jadi harapan besar dong ya? Iya, saya masih pengen dengan idealisme seperti itu, pengen bawa stand up tentang Madura yang poin-poin positifnya, bukan poin negatifnya. Banyak juga bahkan orang Madura sendiri banyak juga yang nggak suka sama Bang Muslim, jelek-jelekin Madura katanya. Padahal biasa aja gitu. Banyak juga komik Medan yang ngomongin tentang Medan gitu. Keanehan-keanehan di Medan, di Padang juga banyak. Kenapa harus ini dah? Apa karena belum terbiasa aja kali ya? Artinya pendewasaan pertumbuhan di masyarakat kan beda-beda tuh. Iya, sebenarnya kalau bilang belum dewasa Madura, kita nggak bisa ngeklaim seperti itu juga gitu. Ini tergantung bagaimana mereka merespon satu sama lain tuh. Ada yang baperan, ada yang enggak gitu. Cuman bahkan banyak juga sebetulnya yang suka ketika saya membawakan kekurangan-kekurangan Madura. Banyak yang suka juga. Yang nggak suka juga ada. Udah pasti itu resiko yang kita terima. Lebih banyak yang mana, Cak? Lebih banyak yang mana? Wah, saya belum ngukur kalau itu tuh. Yang untuk sementara sih saya merasakan lebih banyak yang suka ya sekarang ya. Karena memang saya nggak begitu dalam untuk mengulik kenegatifan Madura juga gitu. Lagian nggak ada yang negatif, bagus semua kok ya kan. Oke, tadi di awal sempat saya singgung Cak, soal bagaimana kemudian kedekatan sampean dengan Caimin. Iya. Tapi artinya ada satu benang merah, kita mau ngomongin politik setelah itu. Pertama, dalam konteks politik kebangsaan ya, barangkali figur yang sama-sama kita kagumi ialah sosok Gus Dur, Cak. Iya. Nah, kira-kira ada point of view khusus nggak yang bisa dibagiin dari sosok Gus Dur? Ya karena kalau Gus Dur sih saya melihat kita kan di dalam Islam itu ada ulama, ada umaro gitu. Biasanya dua-duanya ini saling berhubungan gitu, antara ya ulama patuh ke umaro, umaro pun patuh ke ulama gitu. Baik dalam hukum yang berbentuk kenegaraan, hukum republik gitu, hukum Indonesia, dan hukum keagamaan itu sendiri. Jadi harus saling berkesinambungan. Sedangkan Gus Dur ini beliau adalah orang yang dua-duanya, ulama juga, umaro juga iya gitu. Jadi menurut saya memang beliau adalah sosok yang saya kagumi, yang sangat disayangkan kenapa jabatannya harus sementara. Begitu aja sih. Iya. Andaikan beliau megang itu lagi bagus gitu. Tapi nyatanya ketika ada salah satu umaro yang menjadi salah satu ulama yang menjadi umaro di masa pemimpinan Pak Jokowi ini, Kiai Ma'ruf Amin. Ya, kalau objektif ya saya tetap takdim sebetulnya. Cuman banyak yang bilang apa sih pekerjaan beliau gitu. Banyak yang bilang kayak gitu, bukan saya. Betul. Makanya saya jadikan materi stand up aja gitu. Gimana materi highlight? Astagfirullahaladzim. Ya, saya ngambil dari orang, bukan opini saya ini. Saya bilang kayak gini, saya ini anaknya kiai gitu.
Tapi kiai kampung, teman-teman tahu kiai kan, itu loh kiai yang diam-diam jadi wapres. Pas jadi wapres diam-diam saja gitu. Cuman enggak ya. Itu opini orang saya ambil, bukan saya sendiri, bukan. Mohon maaf nih. Itu kutipan aja. Kutipan. Oke. Tapi memang kerjaannya mungkin nggak kelihatan di publik, tapi di belakang mungkin kelihatan. Ya, karena kan ban serif juga kan istilahnya. Iya. Oke. Tadi ini Cak, apa namanya, ngomongin Gus Dur ya Cak? Iya. Gus Dur ini kan termasuk juga presiden yang humoris gitu dalam tanda kutip ya. Iya. Banyak sekali humor-humor Gus Dur yang kemudian sampai ke generasi kita gitu. Iya. Apa ya Mas ya? Apakah dari situ juga sosok Gus Dur ini menjadi sesuatu yang unik bagi Cak Bobby yang kemudian saat ini juga menggeluti dunia stand up? Ya kadang orang-orang humoris itu timbul dari orang-orang yang terlalu apa ya? Agak ini sih ini. Toleransi yang tinggi itu menyebabkan orang terkadang gampang untuk berstatement lucu. Oke. Biasanya. Sedangkan Gus Dur kan toleransinya cukup tinggi beliau kan. Ke berbagai macam ras, agama, toleransinya tinggi sehingga semuanya diambil slow dan timbullah kekocakan-kekocakan di situ. Karena menurut saya stand up itu kan berangkat dari keresahan. Kita harus berdamai dengan keresahan itu. Contoh, saya yatim piatu. Itu kan resah, kita nggak punya bapak, kita nggak punya ibu, tapi dijadikan materi stand up dan kita berdamai dengan hal itu dan orang ketawa semua. Untuk membuat orang tertawa itu agak susah, menunggu kita ikhlas membicarakan keresahan itu. Saya aja mau berani bawain materi yatim piatu waktu itu nunggu sekitar 4 tahun. Dari 2014 baru bisa materi itu 2018. Nah, dari hal itu kita mengambil bahwa terkadang hal-hal yang sudah berdamai dengan diri kita, sudah bertoleran dengan diri kita bawakan secara gamblang menjadi sebuah komedi. Karena komedi itu adalah tragedi plus waktu. Kalau tragedinya kita udah berdamai dengan berjalannya waktu, itu menjadi komedi. Contoh misalkan lagi Bang Marcel yang kemudian menjadi politikus ya kan. Kan dia sempat kemudian ketika stand up dia jadikan materi itu semua. Dan itu benar-benar tragedi. Iya tragedi, tinggal berdamai aja. Kalau belum berdamai nggak bisa, biasanya kayak gitu sih. Gitu. Makanya kenapa kemudian beliau Gus Dur ini menjadi seorang yang humoris karena beliau toleransinya tinggi dan cukup berdamai dengan segala tragedi yang ada. Menurut saya. Siap. Menarik. PNV yang baru nih buat saya. Iya. Tadi udah ngomongin Gus Dur ya segala macam. Terus ini Cak, tadi juga saya di awal udah bilang ada keunikan dari Cak Bobby untuk memilih niche atau apa ya, ceruk yang berbeda nih daripada yang lain. Saya kira persona komentator Arab tuh cuma sampean doang gitu. Itu ya mungkin ini udah sering dibahas di YouTube lain ya. Maksudnya proses pemilihannya atau bahkan mungkin nanti bisa ditambahkan juga proses di kampus mungkin ya segala macam itu bisa diceritakan mungkin. Jadi di kampus saya memang kan jurusannya bahasa dan sastra Arab. Terus saya aktif juga ikut lomba-lomba debat bahasa Arab sampai sering juara juga dan saya juga aktif di organisasi kebahasa Araban gitu, Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-Indonesia IDRA gitu. Aktif di situ. Pas ketika saya menonton bola, biasanya kan kita nih mahasiswa ya kan, yang hidupnya sengsara gitu di kosan. Mau beli paket video udah nggak bisa, jadi kita nonton di link-link ilegal. Biasanya di link-link ilegal kemudian ada bahasa Arab tuh heboh. Nah kadang saya ngerti itu daripada bahasa Inggris, daripada bahasa Inggris saya lebih ngerti bahasa Arab. Lebih ngerti yang bahasa Arab? Iya, kayak kalau di PS kan main and more. Bahasa Arab tuh lebih heboh dan diganti ketika PS kita main kan. Yang kayak mustahil, watasdila, wakuro gitu. Dicobain lah masa itu. Mirip, anak-anak ketawa, ya udah gitu. Jadi dijadiin materi stand up. Dari materi stand up berhasillah lucu. Kemudian saya jadikan konten. Beberapa komentator saya coba gitu. Dari Insyom Sawali, Fahad Otaibi, semuanya saya coba. Sampai tahu nama-namanya? Iya, sampai tahu nama-namanya. Cuman memang susahnya kadang kalau ada bahasa-bahasa amiyah
Oke. yang ada di dalam video itu saya susah menerjemahkannya, bahkan menirunya gitu. Kalau teman-teman boleh tahu, konten saya yang komentator, susahnya itu bukan di masalah nirunya. Itu niru gampang. Oke. Subtitlenya yang Oh lama. iya, persis. Editor nyerah kayak katanya. Iya, subtitle. Astagfirullah. Maksud saya, CapCut aja gitu. Nulis ketik Arab itu yang otomatis nggak bisa. Oke. Auto captionnya nggak jalan? Nggak bisa, nggak jalan. Siap. Jalan sih cuman kayak tulisan, misalkan tulisan Bismillah nih. Oke. Ba, sin, mim terpisah, nggak tersambung. Oke. Saya yang susah itunya sampai sejam kadang untuk satu video, 1 menit. Iya. Sialan, emang Arab terlalu diskriminasi, bro. Iya. Bobby Al-Mahbub 2024. Arab terlalu didiskriminasi. Oke. Berarti sebenarnya awalnya karena iseng aja gitu, Cak? Iya. Kemudian malah jadi persona ya? Iya, iseng. Nah, baru nemu gitu. Padahal dari dulu tahunya, tapi baru nemu. Cuman ya memang agak repot juga sih kalau ada titik bosan juga. Oke. Kayak misalkan konten komentator doang, orang bosan. Makanya kadang viewersnya naik turun, terus kadang saya nggak ngonten karena males. Iya. Kalau konten kreator viewer sedikit kadang males gitu. Begitu juga dengan materi stand up gitu. Kalau cuma komentator doang, ya udah dipakai satu doang itu. Harus cari yang lain, harus sudut pandang Arab lain. Nggak bisa ngulang-ngulang aja? Ya karena itu kan istilahnya kalau di teknik stand up namanya impersonate, niru. Siap. Jadi itu doang udah. Jadi ya nggak bisa, harus cari sudut pandang lain. Kayak misalkan sudut pandang orang Eropa terhadap Arab kayak gitu. Terus kalau Arab itu ngomong gimana gitu. Kayak gitulah. Tapi itu jadi ramuan yang menarik, Kak. Komentator Arab dengan sampean adalah Madura. Ya. Itu kan kayak menarik banget gitu. Kayaknya orang Madura lain gak ada yang bisa kayak sampean. Belum tentu. Banyak juga yang bisa. Anak-anak bahasa Arab juga banyak yang komentator. Buktinya, saya kan anggaplah yang pertama naik untuk konten komentator bola bahasa Arab KW itu. Akhirnya banyak santri yang niru. Oh. Dan saya nggak masalah, bagus gitu. Bagus itu ya? Iya. Viewersnya banyak juga, iya. Viewersnya banyak juga, banyak. Terus apalagi ya yang kayak Madura dan Arab, karena memang kan orang Madura religius gitu. Jadi kita rata-rata pesantren dan beberapa juga bahasa Arab. Bahkan nih lomba debat bahasa Arab saya ketika jadi mahasiswa, itu pasti ada orang Madura. Pasti, Cak. Bahkan di Qatar pun saya ketemu orang Madura. Oh gitu, Cak? Ya. UIN Malang, perwakilan UIN Malang, UIN Jakarta. UIN Jakarta orang Maduranya 2. Siap. UIN Malang orang Maduranya 2 juga. Siap. Terus UNJ nggak ada, UII waktu itu ada Madura tapi swasta, Jember. Oh, Madura swasta. Ya. Kayak Husain Jafar. Ya. Pokoknya gitulah, Madura itu pasti lumayan lah kalau ilmu agamanya. Karena kan bagi orang Madura agama nomor 1. Allah. Siap. Baru maling besi. Siap. Tapi itu akhirnya di level stereotipe atau memang begitu adanya? Ya tadi bahwa Madura itu adalah religius tapi maling besi gitu. Enggak sih. Itu pancen namanya pematahan opini, enggak maling besi juga. Ada yang buka warung gitu. Betul. Pokoknya kalau ya di Madura karena banyak pesantren aja dan rata-rata kan pesantren semua di situ. Dan kalau di Madura di kampung kita pesantrennya nggak kayak di Jakarta ini. Jakarta tuh mahal kadang pesantren, masuknya sampai puluhan juta. Di Madura gratis. Gratis. Iya, di pesantren saya kita nggak usah sebut nama pesantrennya. Siap. Pesantren saya itu dalam dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. 1 semester 6 bulan lah. Itu cuma 300.000. Itu pun kita bayar listrik 50 gitu. Jadi pas di total selama 6 bulan 300.000. Udah dapat makan? Enggak sih, kita masak sendiri gitu. Karena kita pesantren tradisional. Iya. Masak sendiri, nyuci sendiri. Oke, Cak. Ngomongin pesantren udah. Tadi komedi udah, politik juga udah. Kita punya sedikit trivia lah kira-kira. Apa tuh? Nanti silahkan Cak Bobby pilih salah satu. Ya. Ini udah ada titipnya juga nih daripada teman-teman kita, karena sebelum kita take podcast ini saya bilang ke teman-teman, ini narasumbernya entertainment sejati. Astagfirullah. Jadi kita harus mengumpulkan banyak
aspirasi nih supaya menarik gitu kan. Yang pertama, Cak. Nanti pilih aja ya, Cak. Ya. Menang di program somasi atau menang di stand up Polri. Tapi dua-duanya sampai menang. Dua-duanya alhamdulillah menang. Iya. Tapi kalau suruh pilih Polri. Tetap Polri. Kenapa, Cak? Polri. Duitnya lebih besar. Iya. Sudah pasti. Duitnya lebih banyak. Duitnya lebih banyak. Ya. Tapi itu Dan lebih aman kayaknya. oh iya jadi lebih aman. Ya. Karena kan polisinya memang minta dikritik waktu itu. Iya, benar. Dan sampean setelah itu dapat golden ticket anti tilang misalnya gitu, ada nggak? Enggak sih, cuman kalau ada polisi nilang saya kasih foto sama Pak Listio Sigit. Saya foto Pak Listio Sigit. Jangan macam-macam Anda. Gitu. Ya, Dia sahabat Polri, yang berani mengkritik Polri dia jadi sahabat Polri katanya. Oh iya. Oke. Terus ini agak ya tapi nggak apa-apa nih. Ya, nggak apa-apa. Tinggal di-cut kalau motor mah. Kalau nggak cocok. Pilih Prabowo Subianto atau Hasyim? Hasyim lah, Hasyim saya lah. Hasyim adanya ya? Ya Pak Prabowo saya. Oh iya, kenapa, Cak? Nggak tahu, saya melihat Pak Prabowo sekarang leadershipnya tinggi gitu. Oke. Terus karena Pak Prabowo juga udah jadi presiden kita. Iya. Kayaknya memang entah itu mainan media atau memang fakta yang cukup objektif, saya nggak tahu. Sekarang di TikTok, YouTube dan lain-lain tuh lagi rame branding bagusnya Pak Prabowo. Asli. Iya kan? Iya. Kayak beberapa bulan baru menjabat udah mulai banyak pejabat yang ditangkap, ini semuanya banyak lah. Pokoknya bagus banget. Yang jelek kan wakilnya gitu. Yang masih belum berani siap. dibersihkan oleh publik. Bukan saya. Iya, Saya siap. cuma melihat sebagai analisa media aja. Iya. Jadi Mas Wapres Gibran apa, Cak, tadi kurang gitu. Iya, kayak belum bagus di mata umum, masih aja dikritik gitu. Pak Prabowo udah gak jarang. Belum lagi admin Gerindra sekarang yang asik banget gitu kayaknya di TikTok gitu ya kan. Persis. Oke, terus tadi Apa tuh? lolos suci 11 ya, suci 11. Nah, Lolos suci 11 kan ini sampai udah dapat golden ticket nih. ya. Pilih lolos suci 11 atau jadi staf susnya Caimin? Berat nih pilihannya. Lolos suci 11 lah. Oh, tetap stand Cuman up. kayaknya ya kalau nggak lolos juga nggak masalah, baru ke Caimin. Soalnya kan dapat golden juga belum tentu ditelepon gitu. Siap. Oh iya, itu berarti Tetap proses pengen masih panjang. audisi dulu karena pengen belajar di dalam, bukan pengen juara, pengen belajar. Saya udah di tahap merasa bikin materi susah. Susah banget. Jadi kayaknya kalau di suci kita belajar lagi. Bikin nulis materi yang dimentori langsung oleh senior-senior pendahulu di suci-suci sebelumnya. Siap. Susah bikin materi itu karena keresahannya berkurang atau gimana? Ya, pertama itu mungkin ini yang menjadi kekurangan saya juga. Siap. Saya kan pesonanya Madura, terlalu fokus pada pesona sehingga observasinya terbatas, Oke. gak meluas. Yang kedua adalah penonton stand up sekarang berkembang, jadi komedi kita juga harus berkembang. Oh gitu ya. Ya, saya merasa kayaknya butuh mentor banget saya ini gitu, makanya pengen masuk suci. Di komunitas tuh ada sistem mentor-mentoran gitu aja? Ada senior gitu. Siap. Tapi memang suci nggak selalu menjadi tolak ukur kesuksesan komik. Banyak juga komik-komik yang sukses tanpa ikut suci, banyak. Siap. Banyak juga komik yang sukses tanpa suci. Yang sukses dengan suci banyak juga gitu. Yang akhirnya nggak stand up lagi padahal juara suci juga ada ya? Ada. Iya. Enggak sih, kalau yang juara rata-rata Stand up, masih stand up. up. Oke. Kira-kira itu aja, Cak. Siap. Tapi itu maksudnya untuk trivia-nya itu aja. Ada mungkin beberapa hal lagi yang kita coba tanyakan. Siap. Pertama, apa ya? Melihat rezim Prabowo ini, Cak. Kenapa rezim kan baru? Oh iya baru ya. Ya udah berarti Rezim melihat sebelumnya. melihat Nanti bilang rezim sebelumnya. ya udah di-cut. Enggak apa-apa. Melihat Indonesia dipimpin oleh Prabowo. Kira-kira apa ya? Atmosfer dunia komedi itu masih sangat sebebas itu atau apakah ada kemungkinan lain, Cak? Nah, ini belum tahu nih. Berarti kan kita main apa namanya? Prediksi aja kan, Siap. bagaimana gitu.
Kalau saya melihat sih ya, Pak Prabowo kan orangnya agak humoris juga sebetulnya. Oke. Dia sering ngelawak juga. Iya. Kayaknya mau nggak mau sih kalau secara sudut pandang yang tengah-tengah objektif, kita kan negara demokrasi. Oke. Harus ada orang yang mengkritik, harus ada oposisi, dan komika itu menjadi wadah di mana kita berdiri sendiri tanpa instansi yang mengikat. Jadi kita bebas mengkritik. Harusnya kita bebas juga. Dan saya melihat juga dari kemarin kita masih bebas nih mengkritik. Banyak juga somasi masih tetap lanjut. Mengkritik juga masih banyak ke pemerintah. Tapi nggak ada apa-apa untuk sekarang. Nggak tahu ya ke depannya. Cuman saya melihat kayaknya Pak Prabowo ini kan lagi sibuk ke luar negeri banget sekarang kan. Persis. Ya. 16 hari. Kayaknya beliau lagi fokus untuk memperkuat link-link sama luar negeri tuh kayaknya. Nah, jadi untuk itu udah biarin lah gitu. Toh kita tetap berjalan kayak gini. Kayaknya menurut saya sih akan bebas juga, sama kayak sebelum-sebelumnya bebas gitu. Komik-komik gitu. Yang bahaya kan dari komik cuma satu. Bukan mengkritik pemerintah, kita aman karena ada netizen yang membela. Siap. Kita tuh musuhnya menurut saya ya. Jangan sampai membawa materi pinggir jurang yang berbau agama Islam. Dan jangan membahas tentang hal-hal yang menghajar feminisme. Itu biasanya kena somasi. Terbukti di acaranya Selepet Imin. Ya, siap. Yang bawa nama-nama Nabi gitu. Nah, atas nama Muhammad kena somasi kan, memang parah juga ya kan. Pokoknya kalau menyerempet agama memang bahaya gitu, utamanya agama Islam. Yang kedua yang masalah feminisme itu yang tentang ada komik Jogja yang roasting Najwa Shihab, harassment seksual katanya gitu, harassment. Nah itu yang bahaya sebetulnya. Nah kalau cuma mengkritik pemerintah banyak netizen yang membela, itu kayaknya aman. Komik kedua bahas tentang agama emang agak hati-hati dan feminisme itu. Berarti dua segmen itu iya bahaya. Saya juga cukup menghindari itu. Siap. Bahkan kalau bisa jangan disentuh ya. Iya. Oke. Mungkin ini terakhir, Cak. Keresahan sebagai komika yang di levelnya pasca mediocre. Dan harapan apa tuh ke depannya? Kemudian juga mungkin Cak Bobby mau melakukan sesuatu yang bisa dibagikan ke sini. Ya, kalau saya sih sebetulnya ya, jadi komik itu memang butuh idealisme juga. Bukan idealisme juga, kayak kita masuk stand up ini bukan ngejar duitnya, tapi karena memang suka berstand up, suka ngeliat orang tertawa gitu. Jadi jangan sampai ada tujuan masuk stand up mau menjadi artis, ngejar duitnya jangan. Meskipun saya nggak munafik, saya kadang ada seperti itu juga. Duitnya gede nih, kayak lomba Polri dan lain-lain ada. Jadi meskipun saya kan mediocre, nggak lolos suci. Ya menurut ente, ya udah pasca mediocre lah. Siap. Jadi kalau misalkan saya nggak lolos suci, nggak lolos apapun, nggak kan membuat berhenti saya stand up. Saya akan stand up terus. Saya akan stand up terus dengan rasa cinta, bukan karena tujuan ambisius pengen jadi artis, bukan karena uang juga. Saya akan terus stand up gitu untuk mengeluarkan keresahan itu. Nah, dari sinilah kemudian kita diuji tuh. Orang yang lolos gagal audisi suci, apakah dia akan lanjut stand up atau berhenti untuk selamanya? Itu akan diuji, dan saya juga belum tentu juga akan terus lanjut juga. Saya juga sedang diuji gitu. Karena komik itu biasanya kalau nggak lolos suci, dia tetap di ranah itu, cuman sayapnya dilebarin, ada yang jadi konten kreator, kontennya lebih banyak. Terus ada yang jadi komedi konsultan film, ada yang jadi aktor, ada yang jadi YouTuber, kemudian ada yang jadi sutradara juga, penulis naskah. Terus jadi ini banyak lah pokoknya. Kita tetap melebarkan sayap meskipun gak lolos di suci, tapi yang masih berhubungan dengan entertain gitu. Main core-nya juga di komedi itu ya? Iya, tetap di komedi, wadahnya komedi, konten juga di komedi, YouTuber di komedi kayak gitu. Yang gitu aja sih. Jadi kalau saya sih tantangannya emang
Tantangannya adalah kalau tujuan kita udah nggak tercapai di dunia stand up, apakah kita akan berhenti atau tidak? Oke. Kalau saya sih lebih ke tetap akan lanjut dan melebarkan sayap ke yang lain. Tadi konten kreatornya atau di sisi entertain yang lain gitu. Berarti secara nilai lucu di atas segalanya gitu? Iya, iya tetap lucu dia. Di stand up aja nih, kalau di komunitas, yang dihormati ya ide yang paling lucu. Siap. Meskipun ente kayak misalkan masuk stand up, nggak bakal dihormati. Walaupun kaya. Iya, misalkan ente juga di partai, misalkan masuk partai, terus gabung stand up, punya kekuasaan, tetap yang paling lucu yang kita puji-puji. Iya. Jadi objektif gitu. Yang lucu ya dia yang ini. Kalau dikasih terminologi mungkin meritokrasinya jalan gitu. Iya. Kalau di organisasi kan kayak kita di kampus ya yang paling senior dia yang paling berkuasa lah di situ. Stand up enggak. Senior kalau udah mulai nggak lucu, biasa aja udah. Biasa aja, tetap yang paling lucu yang dihormati. Menarik. Berarti harapan apa lagi Cak ke depan Cak? Ya ke depannya kalau saya sih siapapun yang mau gabung stand up, yang mau berstand up, jangan. Susah ya? Kompetitornya banyak. Kalau cuma tujuannya pengen terkenal, jangan. Mending nggak usah dari sekarang. Gitu. Ya saya juga, alhamdulillah job ada gitu karena link-link kampus sebetulnya ya. Kan organisasi, kita satu organisasi kan dulu kan, PMII. Kita organisasi dulu dari teman-teman kayak ente, teman-teman yang kerja di partai, kemudian Bob ini ada stand up nih ke sini ya. Itu ada dampaknya. Meskipun dampaknya nih, kan kita berorganisasi pengennya dipanggil senior untuk jadi staf susnya saya nggak dipanggil, saya udah kecewa, gue udah masuk organisasi ini. Ternyata kerasa sekarang undangan banyak, itu alhamdulillah. Tinggal saya membuktikan kalau saya nggak lucu, nggak diundang lagi. Nah itu untuk lucu terus susah kan? Susah. Pernah saya juga ada beberapa teman yang kecewa. Undangan pertama saya lucu banget, banget. Bayarannya dikit, tapi saya terima tetap. Undangan kedua, bayarnya lumayan banyak, terus saya nggak lucu. Undangan ketiga nggak diundang lagi, tiba-tiba komik lain yang diundang. Ada juga kayak gitu. Berarti itu sangat drastis ya, di pertama lucu banget. Iya. Terus keduanya kurang. Lucu ini lucu banget nih, bayarnya dikit. Siap. Yang kedua, bayarnya gede, terus saya nggak lucu. Yang ketiga udah nggak itu. Dan saya nggak menyalahkan mereka, emang saya yang salah gitu. Itu kenapa? Dinamika lah ya. Dinamika. Iya, dinamika. Ada juga waktu itu bulan Ramadan saya diundang di salah satu organisasi ya. Ormas gitu. Saya diundang 3 kali awalnya. Kepastiannya 3 kali. 1 lucu. Bayarnya sama. Lumayan lah. Ini yang kedua kurang. Tiba-tiba yang ketiga teman saya yang diundang. Dan dia juga kurang katanya. Aduh. Yang gitu-gitu tuh susah ya? Susah, karena kita nggak selalu lucu kok. Iya. Oke, ada lagi Cak Bobby yang mau disampaikan kepada negara ini? Kenapa? Enggak. Berat banget bahasanya. Kalau nggak mungkin ini aja. Ada rencana spesial show barangkali? Ada. Kalau saya nggak lolos uji, saya spesial show pasti. Siap. Pasti. Tapi tesis dulu lah. Tesis dulu ya. Berarti takut di DO saya. Kita doakan semoga lancar segala. Amin. Sukses terus ke depannya. Siap. Karena saya termasuk yang sangat menikmati kontennya Bobby Al-Mahbub ya, di Instagram. Padahal udah lama nggak konten saya. Jadi kalau Barca menang baru saya konten. Oh iya, itu menarik. Nunggu Barca menang kontennya. Oke, terima kasih Cak Bobby. Siap. Jadi itulah obrolan kita teman Deep Talk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yes. Terima kasih. Terima kasih.